Pria tukang sapu itu langsung menyadari bahwa di dalam batu biasa di atas meja tersembunyi giok imperial. Ia pun menghantam batu itu ke udara dengan satu telapak tangan, lalu mengambil pisau pemotong batu, dan menggoreskan lebih dari 800 irisan pada batu itu, semata-mata agar semua orang di tempat itu percaya akan kemampuannya. Ternyata pria ini dulunya adalah juara 3 kali dunia pertaruhan batu giok. Namun karena pernah mengungkap skandal dalam industri batu giok saat konferensi pers, ia pun menyinggung 4 keluarga besar dalam dunia pertaruhan batu. Keempat keluarga itu lalu bekerja sama, mengirim orang untuk memukulinya hingga cacat dan melemparkannya ke sungai. Beruntung, saat itu ia diselamatkan oleh seorang pemilik toko batu giok wanita. Demi membalas budi, pria itu memutuskan tinggal dan membantu di toko wanita tersebut. Namun pada suatu hari, seorang anak konglomerat datang menantang di toko wanita itu. Konon dia bisa menilai semua batu giok hanya dengan melihatnya. Tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk mengambil alih toko batu milik wanita tersebut. Karena ada aturan dalam dunia pertaruhan giok, siapapun yang membuka toko tidak boleh menolak tantangan. Anak konglomerat itu pun langsung bertaruh dengan taruhan seluruh aset dan toko wanita itu. Jika ia menang, maka toko akan jadi miliknya. Wanita itu langsung menyetujui tantangannya demi mengalahkan anak konglomerat. Ia bahkan memanggil seorang legenda dalam dunia giok. Namun anak konglomerat sama sekali tidak gentar, bahkan menantang balik. Katanya sang legenda dijuluki mata 1000 mil, berani tidak bertaruh lebih besar. Jika kalah, maka harus menyerahkan kedua matanya. Sang legenda pun menerima tantangan itu, dan bersumpah akan membuat anak konglomerat itu belajar rendah hati. Pertaruhan pun dimulai. Sang legenda melambaikan tangan dan melempar beberapa batu ke udara. Dengan satu tatapan, ia langsung memilih satu batu mentah. Lalu dengan percaya diri mengatakan, kalau anak konglomerat itu mau menyerah sekarang masih sempat. Namun anak itu tidak peduli. Tak lama kemudian, ia juga memilih sebuah batu, dan mulai memotongnya. Saat itu sang legenda meminta tukang sapu untuk membantunya memotong batu. Namun pria itu langsung menahannya, dan memperingatkan bahwa batu itu sebaiknya jangan dipilih. Belum sempat selesai bicara, sang legenda sudah marah. Menganggap pria rendahan seperti itu tak layak meragukan keahliannya. Padahal ia tidak tahu bahwa pria di depannya ini adalah raja pertaruhan batu yang hilang secara misterius 3 tahun lalu. Pria itu lalu menyarankan wanita pemilik toko untuk memilih batu yang berada di tengah. Namun tak ada yang percaya padanya. Salah satu rekan yang meremahkannya, bahkan langsung menendangnya jatuh, dan membawa batu pilihan sang legenda untuk dipotong. Benar saja, baru potong sedikit, sudah terlihat warna hijau penuh. Sang legenda pun sangat gembira, merasa kemenangannya sudah di tangan. Namun anak konglomerat langsung mengeluarkan batunya, dan memecahkan batu lawan dengan satu hantaman. Ternyata batu pilihan legenda itu hanyalah batu kosong. Saat anak konglomerat hendak memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil mata sang legenda, pria tukang sapu itu langsung berdiri, dengan tegas mengatakan bahwa ia akan bertaruh melawan anak konglomerat. Jika kalah, maka nyawanya bisa langsung diambil. Melihat pria itu berani menantangnya, anak konglomerat pun menerima tanpa ragu, bahkan berkata bahwa pria itu akan membayar mahal atas kesombongannya. Pertaruhan pun dimulai, dan pria itu memilih batu yang sama seperti tadi. Anak konglomerat pun langsung mengejeknya, namun pria itu tetap tenang, lalu menyuruh wanita pemilik toko untuk memilih batu itu. Wanita itu pun memerintahkan staf untuk mulai memotong, namun pria itu berdiri dan mengatakan akan memotong sendiri. Begitu ia mulai mengiris batu beberapa kali, pemandangan di depan mata langsung membuat semua orang terpaku terdiam.